Matahari pagi baru saja menembus sela-sela pepohonan ketika 6 orang pemuda berdiri di titik awal pendakian Gunung Semeru. Udara dingin menusuk, namun semangat mereka justru terasa hangat, bahkan berlebihan. Tawa ringan, canda yang saling bersahutan, serta bunyi resleting tas carrier yang ditarik tergesa menjadi pembuka perjalanan yang, tanpa mereka sadari, akan mengubah hidup mereka selamanya. Raffi berdiri paling depan. Sebagai pemimpin perjalanan, ia terlihat paling tenang. Matanya menyapu jalur setapak di depan, seolah memastikan semuanya terkendali. Di belakangnya, Dimas tampak sibuk merekam suasana dengan kamera kecil yang selalu ia bawa. Ia beberapa kali memutar badan, menangkap gambar teman-temannya. "Opening dululah, biar keren," katanya sambil tersenyum. Satria langsung mendekat ke kamera. "Tim paling solid tahun ini. 6 orang, samit bareng. Jangan sombong," sela Bayu pelan, sambil merapikan sarung tangan. "Gunung itu bukan tempat buat main-main." Arga hanya tertawa kecil. "Santai aja, Yu. Kita udah sering naik. Ini cuma Semeru, bukan Everest." Niko, yang sejak tadi diam, hanya berdiri di belakang sambil menatap hutan di depan. Tatapannya agak lama, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya di balik rimbunnya pepohonan. Namun ia tidak berkata apa-apa. Perjalanan dimulai dengan langkah ringan. Jalur awal masih jelas, tanahnya padat, dan suara langkah kaki mereka bercampur dengan kicau burung serta desir angin pagi. Sesekali mereka berpapasan dengan pendaki lain. Semua terlihat normal, terlalu normal. Sekitar 1 jam berjalan, suasana mulai berubah. Hutan terasa lebih sunyi. Burung-burung yang tadi ramai perlahan menghilang. Angin yang sebelumnya lembut kini berhembus dingin, membawa aroma tanah basah yang lebih tajam. Dimas menghentikan langkahnya tiba-tiba. "Kalian denger enggak?" tanyanya pelan. "Apa?" tanya Raffi tanpa menoleh. "Kayak suara musik." Semua terdiam sejenak. Mereka mencoba mendengarkan. Hanya ada suara angin. "Halusinasi lu kali," sahut Arga sambil tertawa. Dimas menggeleng. "Serius? Kayak gamelan. Pelan banget." Satria menepuk bahu Dimas. "Udah, jangan aneh-aneh. Baru juga mulai." Mereka kembali berjalan. Namun sejak saat itu, Dimas beberapa kali menoleh ke belakang, seolah suara itu masih mengikutinya. Beberapa waktu kemudian, mereka berhenti untuk istirahat. Raffi mengeluarkan kompas kecil dari sakunya. Ia mengernyit. "Kenapa?" tanya Bayu. "Jarumnya." Raffi memutar kompas itu. "Nggak stabil. Rusak kali. Baru beli kemarin." Arga mendekat. "Coba GPS." Raffi membuka ponselnya. Sinyal nihil. Peta tidak bisa dimuat. "Ah, wajarlah," kata Arga. "Di gunung emang suka gitu." Namun entah kenapa, Raffi tidak langsung menyimpan kompas itu. Ia menatapnya lebih lama, seolah merasa ada yang tidak beres. Istirahat selesai. Mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalur yang mulai menanjak, mereka bertemu seorang pendaki yang berjalan turun. Orang itu memakai jaket gelap dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Saat berpapasan, orang itu tidak menyapa, tidak juga menoleh. Aneh. Biasanya, sesama pendaki saling menyapa. "Mas," panggil Satria. Tidak ada respon. Orang itu terus berjalan, langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Dimas spontan mengangkat kamera, mencoba merekam. Tapi saat ia melihat layar, gambar orang itu tampak buram, seperti tertutup kabut tipis. Dimas menurunkan kameranya. "Kok? Udah? Jangan dipikirin," potong Raffi cepat. "Kita lanjut." Namun suasana mulai terasa berbeda. Lebih berat. Seolah ada sesuatu yang ikut berjalan bersama mereka. Tanpa sadar, Arga membuang bungkus makanan ke pinggir jalur. "Gak usah dibawa. Berat," katanya santai. Bayu langsung menegur. "Jangan sembarangan." "Ah, kecil doang." Satria ikut bersiul pelan, mencoba mencairkan suasana. Nada siulannya menggema di antara pepohonan. Bayu kembali mengingatkan, kali ini lebih tegas. "Jangan siul di hutan." "Kenapa sih?" Satria tertawa. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap sekitar, wajahnya mulai tegang. Langkah mereka semakin dalam memasuki hutan. Pepohonan makin rapat.
Cahaya matahari sulit menembus. Lalu, kabut mulai turun. Awalnya tipis. Lalu perlahan menebal. Perasaan tadi cerah ya? Gumam Niko akhirnya. Suaranya pelan. Raffi berhenti. Kita rapat. Jangan jauh-jauh. Mereka berjalan lebih dekat satu sama lain. Namun jalur di depan mulai samar. Tanah setapak yang tadi jelas kini seperti terhapus. Setelah berjalan hampir 1 jam dalam kabut, Raffi tiba-tiba berhenti mendadak. Kenapa? Tanya Arga. Raffi menunjuk ke depan. Sebuah tanda kecil dari kain merah tergantung di ranting pohon. Dimas mengernyit. Itu, kita yang pasang tadi, kan? Semua saling pandang. Iya, jawab Satria pelan. Padahal mereka merasa terus berjalan maju. Tidak pernah berputar. Berarti, Bayu menelan ludah. Kita muter. Gak mungkin, kata Arga cepat, meski nada suaranya mulai goyah. Raffi mencoba tenang. Kita ulang jalur. Fokus. Mereka berbalik arah. Namun setelah beberapa waktu, mereka kembali menemukan tanda yang sama. Kain merah itu, di ranting yang sama. Kali ini, tidak ada yang bicara. Hanya suara napas mereka yang terdengar, berat dan tidak teratur. Kabut semakin tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter. Hutan terasa seperti berubah bentuk. Pohon-pohon terlihat sama, berulang, seolah mereka berjalan di tempat yang tidak berujung. Dimas menggenggam kamera dengan tangan gemetar. "Vi," bisiknya. "Kita gak sendiri." Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke dalam kabut di depan. Dan untuk sesaat, sangat singkat, ia merasa melihat sesuatu berdiri di antara pepohonan. Diam, mengawasi. Namun ketika ia mencoba fokus, sosok itu hilang. Raffi menarik napas dalam. "Mulai sekarang," katanya pelan namun tegas, "jangan ada yang jalan sendiri. Jangan ngomong sembarangan. Dan, jangan panggil nama kalau nggak perlu." "Kenapa?" tanya Satria. Raffi menoleh, tatapannya berbeda sekarang. "Karena kita nggak tahu siapa yang bakal jawab." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Dan dari kejauhan, sangat samar, terdengar suara gamelan. Kabut yang menyelimuti jalur di Gunung Semeru semakin tebal, seolah menelan cahaya matahari sedikit demi sedikit. 6 pendaki itu kini tidak lagi berjalan santai seperti di awal. Langkah mereka melambat, lebih hati-hati, dan tanpa disadari, mulai dipenuhi rasa was-was. Raffi berada di depan, mencoba tetap terlihat tenang, meskipun pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Di belakangnya, Bayu terus berzikir pelan, bibirnya bergerak tanpa suara. Satria yang biasanya paling banyak bicara kini justru diam, hanya sesekali menelan ludah. "Vi," suara Dimas terdengar lirih. Suara itu makin jelas. Raffi berhenti sejenak. "Suara apa lagi?" "Gamelan," jawab Dimas. "Sekarang bukan samar lagi." Semua terdiam. Dan kali ini, mereka juga mendengarnya. Sangat pelan. Seperti datang dari kejauhan. Nada-nada yang tidak beraturan, tapi cukup jelas untuk dikenali. Bunyinya seperti berasal dari arah yang tidak pasti. Kadang dari depan, lalu tiba-tiba seperti berpindah ke belakang. Satria merapat ke Raffi. "Ini nggak normal." "Fokus jalan aja," jawab Raffi singkat, meski suaranya tidak setegas tadi. Mereka kembali melangkah. Namun semakin jauh mereka berjalan, jalur justru terasa semakin asing. Pohon-pohon yang mereka lewati tampak sama. Bentuk batang, cabang, bahkan akar yang mencuat dari tanah, semuanya seperti berulang. "Perasaan ini tadi udah kita lewatin," gumam Arga. Niko akhirnya bersuara lagi. "Bukan perasaan." Semua menoleh ke arahnya. Niko menunjuk ke sebuah batang pohon besar di sisi kanan jalur. Ada goresan panjang seperti bekas sayatan pisau. "Itu, gue yang bikin tadi," katanya pelan. Dimas langsung mendekat. "Buat tanda." Niko mengangguk. "Biar kita tahu arah, kalau muter." Sunyi. "Jadi kita?" Satria menelan ludah. "Muter lagi." Tidak ada yang menjawab. Raffi mengusap wajahnya kasar. "Kita lanjut. Jangan panik dulu." Namun kali ini, nada suaranya tidak lagi meyakinkan. Langkah mereka semakin cepat, seolah ingin segera keluar dari area itu. Tapi semakin mereka berusaha,
suasana justru terasa makin menekan. Kabut kini bukan hanya menutup pandangan, tapi juga meredam suara. Dunia terasa hampa, seperti terpisah dari kenyataan. Tiba-tiba, Raffi. Suara itu terdengar jelas. Sangat jelas. Semua berhenti. Itu siapa? Tanya Arga. Raffi menggeleng pelan. Bukan gue. Barusan ada yang manggil nama lo, kata Satria, wajahnya mulai pucat. Gue juga denger, sahut Bayu. Suara itu terdengar lagi. Raffi. Kali ini lebih dekat. Dimas langsung menoleh ke belakang. Dari sana. Namun saat mereka melihat ke arah itu, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal yang menggantung di antara pepohonan. Jangan dijawab, kata Bayu cepat, suaranya tegang. Kenapa? Tanya Arga. Bayu menatapnya serius. Kalau itu bukan manusia, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi kalau dijawab. Hening. Untuk pertama kalinya, Arga tidak membantah. Mereka kembali berjalan, tapi kini dengan formasi lebih rapat. Raffi di depan, Bayu di tengah, dan Niko di belakang memastikan tidak ada yang tertinggal. Namun beberapa menit kemudian, Niko tiba-tiba berhenti. Kenapa? Tanya Dimas. Niko tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah samping jalur, ke balik pepohonan. Ada orang, katanya pelan. Semua langsung menoleh ke arah yang sama. Di antara kabut, samar-samar terlihat sosok berdiri. Tinggi, kurus, dan diam. Tidak bergerak sedikit pun. Mas? Panggil Satria, sedikit lega. Mas, jalur keluar kemana ya? Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap diam. Raffi mencoba mendekat satu langkah. Sosok itu perlahan mundur ke dalam kabut. Dimas spontan mengikuti. Jangan. Raffi menahan. Namun terlambat. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang. Seolah ditelan kabut. Dimas berhenti. Nafasnya memburu. Gue sumpah, itu orang, katanya. Kalau orang, kenapa dia kabur? Tanya Bayu pelan. Tidak ada yang bisa menjawab. Suasana semakin mencekam. Langkah mereka kini terasa berat. Bukan karena medan, tapi karena sesuatu yang tidak terlihat. Seolah ada mata yang terus mengawasi dari segala arah. Satria yang biasanya paling berisik kini bahkan tidak berani bersuara. Ia hanya berjalan sambil sesekali menoleh ke belakang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Bukan dari mereka. Langkah itu terdengar mengikuti. Pelan. Berirama. Menginjak dedaunan kering. Krek, krek, krek. Raffi berhenti. Langkah itu juga berhenti. Mereka saling berpandangan. Lanjut. Bisik Raffi. Mereka berjalan lagi. Krek, krek, krek. Langkah itu kembali terdengar. Kini jelas. Mengikuti. Suara Dimas hampir bergetar. Kita diikutin. Raffi tidak menjawab. Ia hanya mempercepat langkah. Tiba-tiba Bayu membaca doa lebih keras. Jangan berhenti, katanya. Namun langkah kaki itu semakin cepat. Krek, krek, krek. Seolah mengejar. Lari. Teriak Arga tiba-tiba. Mereka semua spontan berlari. Kabut terbelah oleh gerakan mereka. Nafas memburu. Jantung berdegup kencang. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Hingga akhirnya, Raffi menghentikan langkahnya mendadak. Di depan mereka, ada sebuah area terbuka. Tanahnya datar. Tidak ada pepohonan besar. Hanya beberapa batu dan rumput liar. Dan di tengah area itu, berdiri sebuah tenda tua. Kumuh. Lusuh. Kainnya robek di beberapa bagian. Siapa yang camping di sini? Bisik Satria. Tidak ada jawaban. Raffi mendekat perlahan. Tenda itu terlihat sudah sangat lama. Namun anehnya, tidak sepenuhnya rusak. Dimas mengangkat kamera, merekam. Jangan masuk, kata Bayu. Namun Arga sudah lebih dulu membuka sedikit resleting tenda. Dan saat kain itu tersibak, Arga langsung mundur. Kosong, katanya. Tapi wajahnya berubah. Ada apa? Tanya Raffi. Arga menelan ludah. Tas? Ada di dalam. Ya wajarlah, kata Satria. Arga menggeleng pelan. Masih rapi. Semua terdiam. Tas, matras, bahkan botol air, tertata seperti baru ditinggalkan. Tidak ada tanda-tanda kerusakan.
Seolah pemiliknya pergi begitu saja. Atau tidak sempat kembali. Angin kembali berhembus. Kabut perlahan masuk ke area terbuka itu. Dan dari kejauhan, suara gamelan itu kembali terdengar. Kali ini, lebih dekat. Dan di antara suara itu, terdengar sesuatu yang lain. Seperti suara orang tertawa. Kabut di area terbuka itu bergerak perlahan, seperti hidup. 6 pendaki itu berdiri mengelilingi tenda tua di tengah hutan Gunung Semeru, tanpa ada satupun yang benar-benar berani menyentuhnya lagi. Angin berhembus dingin. Tidak terlalu kencang, tapi cukup untuk membuat kain tenda yang robek itu bergerak pelan, seperti bernapas. Ini nggak wajar, bisik Bayu. Raffi tidak langsung menjawab. Ia justru mengamati sekeliling. Area itu terasa berbeda. Terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada burung. Bahkan suara langkah mereka sendiri seperti tertelan oleh tanah. Dimas masih memegang kameranya, tapi kali ini ia tidak bicara apa-apa. Lensa kamera mengarah ke tenda, lalu perlahan bergerak ke sekitar, seolah ia sendiri tidak yakin apa yang sedang ia cari. "Vi," Satria akhirnya bersuara pelan. "Kita ngapain di sini?" Raffi menarik napas panjang. "Kita cek sebentar. Kalau emang nggak ada siapa-siapa, kita pergi." Arga langsung mengangguk. "Gue ikut." Bayu menahan. "Jangan lama-lama." Raffi dan Arga mendekat ke tenda lagi. Kali ini lebih hati-hati. Raffi membuka resleting lebih lebar. Isi tenda itu terlihat jelas sekarang. Tas carrier masih tertutup rapi. Sepasang sepatu gunung diletakkan berdampingan. Botol air yang masih setengah penuh. Bahkan ada kompor portabel kecil di sudut. Semuanya seperti baru ditinggalkan beberapa jam lalu. Namun ada satu hal yang membuat Raffi mengernyit. "Gak ada debu," gumamnya. "Harusnya ada ya?" tanya Arga. "Kalau ini tenda lama, harusnya kotor. Tapi ini..." Raffi menyentuh salah satu tas. "Bersih. Terlalu bersih." Tiba-tiba, krek, suara itu terdengar dari dalam hutan di belakang mereka. Semua langsung menoleh. Krek, krek, langkah kaki lagi. Namun kali ini, bukan satu. Lebih dari satu. "Vi?" Suara Dimas mulai bergetar. "Kita pergi sekarang aja." Belum sempat Raffi menjawab, suara itu berhenti. Sunyi. Lalu, haha. Tawa itu terdengar. Pelan. Serak. Tidak jelas asalnya. Satria langsung mundur. "Gue nggak suka ini." Bayu menunduk, membaca doa lebih cepat. Raffi menutup tenda dengan cepat. "Kita keluar dari sini. Sekarang." Mereka bergerak menjauh dari area terbuka itu. Langkah mereka cepat, hampir berlari, meskipun tidak ada yang benar-benar berani panik secara terang-terangan. Kabut kembali menelan mereka begitu masuk ke jalur sempit di antara pepohonan. Namun anehnya, suara tawa itu tidak lagi terdengar. Digantikan oleh sesuatu yang lebih mengganggu. Suara orang berbicara, pelan, berbisik. Tidak jelas kata-katanya, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. "Denger nggak?" tanya Niko. Semua mengangguk. Bisikan itu terdengar dari segala arah. Seolah mereka berjalan di tengah kerumunan orang yang berbicara pelan satu sama lain. "Jangan didengerin," kata Bayu cepat. Namun semakin mereka mencoba mengabaikan, suara itu justru semakin jelas. "Ulang. Ikut. Di sini." Dimas menutup telinganya. "Stop, stop. Tenang." Raffi mencoba mengendalikan situasi. Fokus jalan. Namun langkah mereka mulai tidak teratur. Rasa takut perlahan mengambil alih logika. Tiba-tiba Satria berhenti. Tunggu." "Kenapa?" tanya Arga. Satria menunjuk ke depan. Kabut di sana tampak lebih tipis. Dan di baliknya, terlihat sesuatu. Seperti bangunan. "Apaan itu?" bisik Dimas. Mereka mendekat perlahan. Dan saat kabut itu sedikit tersibak, mereka semua membeku. Di depan mereka, ada deretan rumah. Rumah kayu. Sederhana. Berjejer seperti sebuah desa kecil. Di tengah hutan. "Ini nggak mungkin," kata Raffi pelan. "Gunung Semeru ada desa?" tanya Satria. Tidak ada yang menjawab. Karena semua tahu, jawabannya tidak masuk akal. Namun yang lebih aneh lagi,
Dari desa itu terdengar suara kehidupan. Suara orang berbicara. Suara pintu dibuka. Bahkan, suara anak kecil tertawa. "Vi," Dimas berbisik. "Kita minta bantuan aja." Raffi tidak langsung menjawab. Ia menatap desa itu lama. Ada sesuatu yang terasa salah. Sangat salah. Namun Arga sudah melangkah lebih dulu. "Gue cek." "Jangan sendirian," teriak Bayu. Akhirnya mereka semua mendekat bersama. Semakin dekat, suara-suara itu semakin jelas. Tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang terlihat. Pintu rumah terbuka sedikit. Tirai jendela bergerak pelan. Seperti ada aktivitas di dalam, tapi tidak ada yang benar-benar tampak. "Permisi," panggil Raffi. Tidak ada jawaban. Padahal suara di dalam masih terdengar. Satria mencoba melihat dari jendela. Kosong. Padahal suara langkah kaki terdengar jelas dari dalam. Dimas mundur perlahan. Ini bukan tempat biasa. Tiba-tiba, krak. Salah satu pintu rumah terbuka lebar dengan sendirinya. Semua terkejut. Dari dalam rumah itu, tidak ada siapa-siapa. Hanya ruangan kosong. Tapi suara napas terdengar jelas. Berat. Seolah ada seseorang berdiri tepat di depan mereka. Bayu langsung menarik Raffi. "Kita keluar sekarang." Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara gamelan itu kembali terdengar. Kali ini sangat dekat. Seolah berasal dari tengah desa. Dan perlahan, di ujung jalan desa itu, kabut mulai menipis. Menampakkan satu sosok. Berdiri diam. Menghadap ke arah mereka. Rambutnya panjang. Tubuhnya kurus. Dan wajahnya tidak terlihat jelas. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bicara. Hingga sosok itu mengangkat tangannya perlahan. Seolah mengundang mereka mendekat. Kabut di desa itu perlahan menipis. Tapi justru membuat suasana semakin tidak nyaman. 6 pendaki itu berdiri kaku di tengah jalan tanah yang membelah deretan rumah-rumah kayu di dalam hutan Gunung Semeru. Tidak ada yang berani melangkah maju, tapi juga tidak ada yang berani mundur. Sosok di ujung jalan itu masih berdiri. Diam. Tidak bergerak. Tangannya tetap terangkat, seperti memanggil atau mengundang. "Vi." Suara Satria hampir tak terdengar. "Itu manusia." Raffi tidak langsung menjawab. Matanya menatap tajam ke arah sosok itu, mencoba memaksa logika bekerja. Namun semakin ia mencoba memahami, semakin terasa ada sesuatu yang salah. "Jangan dekati," kata Bayu tegas, suaranya bergetar. "Apapun itu, jangan." Arga justru melangkah setengah langkah ke depan. "Kalau itu warga, kita butuh bantuan." "Gak ada warga di sini," potong Bayu lebih keras. "Ini bukan tempat biasa." Tiba-tiba, sosok itu bergerak. Perlahan. Bukan berjalan, tapi seperti meluncur mendekat. Sangat pelan, tapi cukup untuk membuat jantung mereka serasa berhenti berdetak. Dimas mundur. Dia gerak. Dan dalam satu kedipan, sosok itu berhenti. Masih di kejauhan. Namun kini, lebih dekat dari sebelumnya. Tidak ada suara langkah. Tidak ada gesekan tanah. Seolah jarak di antara mereka dipendekkan begitu saja. "Jangan lihat lama-lama," bisik Bayu. Namun sudah terlambat. Satria menatap terlalu lama. Dan tiba-tiba wajahnya berubah. "Satria?" Raffi langsung memegang bahunya. Satria tidak menjawab. Matanya kosong. Tatapannya lurus ke arah sosok itu. "Satria?" Kali ini lebih keras. Perlahan, Satria mengangkat kakinya. Melangkah. Menuju sosok itu. "Woi." Arga menariknya kasar. "Ngapain lu?" Satria tersentak. Seperti baru sadar. "Gue." Napasnya tersengal. "Guadi?" Dengar suara. "Suara apa?" Tanya Dimas cepat. Satria menelan ludah. "Ibu gue." Sunyi. Semua langsung merinding. "Dia manggil gue." Lanjut Satria lirih. "Nyuruh gue pulang." "Jangan didengerin," tegas Bayu. "Itu bukan ibu lo." Satria mengangguk cepat, tapi tubuhnya masih gemetar. Sementara itu, sosok di ujung jalan perlahan menurunkan tangannya. Lalu, kepalanya miring sedikit, seperti mengamati mereka. Dan untuk sesaat, kabut di sekitar wajahnya terbuka. Semua melihatnya.
Dan detik itu juga, Dimas menjatuhkan kameranya. Anj, ia mundur. Wajah sosok itu bukan wajah manusia normal. Matanya terlalu kosong, terlalu dalam, dan senyumnya terlalu lebar. Tidak wajar. Lari, bisik Niko pelan. Tidak ada yang membantah. Raffi langsung berbalik. Kita keluar. Mereka berlari, meninggalkan desa itu, meninggalkan sosok itu. Langkah mereka kacau. Nafas terengah. Tidak ada yang peduli arah lagi. Yang penting menjauh. Namun saat mereka keluar dari deretan rumah, kabut kembali menutup segalanya. Dan saat mereka berhenti sejenak, desa itu hilang. Tidak ada rumah. Tidak ada jalan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya hutan. Dan kabut. Ini, Arga terengah. Kita tadi, di mana? Tidak ada jawaban. Dimas mengambil kameranya dengan tangan gemetar. Ia membuka hasil rekaman. Gue rekam tadi. Semua mendekat. Di layar kamera, terlihat mereka berjalan di hutan. Tidak ada desa. Tidak ada rumah. Tidak ada sosok. Hanya mereka, berjalan sendiri di antara kabut. Sunyi. Gak mungkin, bisik Satria. Ini gak mungkin. Namun belum sempat mereka mencerna, tiba-tiba Niko berbicara. Pelan. Kurang satu. Semua menoleh. Apa? Tanya Raffi. Niko menatap mereka satu persatu. Menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ia berhenti. Wajahnya pucat. 6, kan? Tanya Dimas cepat. Niko menggeleng perlahan. Sekarang, cuma 5. Jantung Raffi langsung berdegup keras. Siapa? Tidak ada yang langsung menjawab. Mereka saling melihat. Raffi, ada. Dimas, ada. Arga, ada. Satria, ada. Bayu. Raffi menoleh cepat. Bayu tidak ada. Bayu? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Bayu. Hanya gema suara sendiri yang terdengar. Kabut di sekitar mereka terasa semakin tebal. Dingin. Menekan. Dia tadi, di belakang gue, kata Niko dengan suara bergetar. Dia nggak pernah jauh. Dimas mulai panik. Kita balik. Kita cari dia. Jangan. Raffi langsung menahan. Kita gak tahu ini tempat apa. Tapi kita gak bisa ninggalin dia. Teriak Satria. Sunyi sejenak. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara. Pelan. Lirih. Vi. Semua membeku. Itu, Dimas menelan ludah. Itu suara Bayu. Vi. Tong. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Dari dalam kabut. Namun, Bayu tidak pernah memanggil Raffi seperti itu. Nada suaranya berbeda. Lebih kosong. Raffi menatap ke arah suara itu. Matanya menyipit. Lalu pelan ia berkata, "Jangan ada yang jawab." Kabut bergerak perlahan. Dan dari dalamnya, siluet seseorang mulai terlihat. Berdiri. Diam. Menghadap ke arah mereka. Namun kali ini, mereka tidak yakin. Apakah itu benar-benar Bayu? Atau sesuatu yang sedang mencoba menjadi Bayu? Dan di saat itulah, mereka benar-benar sadar. Ini bukan sekadar tersesat. Mereka sudah masuk ke sesuatu yang tidak seharusnya dimasuki manusia. Kabut di hutan Gunung Semeru terasa semakin tebal setelah sosok yang menyerupai Bayu itu muncul. 5 pendaki yang tersisa berdiri membeku, menatap siluet yang perlahan terbentuk di balik putihnya kabut. Vi, suara itu kembali memanggil. Persis seperti Bayu. Namun ada sesuatu yang salah. Nada suaranya datar. Tidak ada emosi. Seperti seseorang yang sedang menirukan, bukan benar-benar berbicara. Dimas menggenggam lengan Raffi. Itu dia kan? Raffi tidak menjawab. Matanya menajam. Ia mencoba melihat lebih jelas. Siluet itu mulai bergerak. 1 langkah maju. Lalu berhenti. Dan saat kabut sedikit terbuka, wajah itu terlihat. Bayu. Atau sesuatu yang menyerupai Bayu. Wajahnya sama. Jaketnya sama. Bahkan posisi tas di punggungnya pun sama. Namun matanya kosong. Tidak ada kehidupan di sana. Bayu. Satria hampir berteriak. Jangan. Raffi menahan keras.
Terlambat. Satria sudah melangkah maju. Bayu. Ini gue. Sat. Arga menariknya mundur. Sosok itu berhenti. Kepalanya sedikit miring. Lalu tersenyum. Pelan. Terlalu pelan. Senyum yang tidak pernah dimiliki Bayu. Vi. Suara itu berubah sedikit. Kenapa? Nggak nyamperin. Dimas mundur satu langkah. Itu bukan dia. Jelas bukan. Bisik Niko. Sosok itu melangkah lagi. Tidak terdengar suara langkah. Tanah tidak bergeser. Daun tidak berbunyi. Seolah ia tidak benar-benar menyentuh tanah. Gue di sini, katanya lagi. Sendirian. Satria mulai gemetar. Gimana kalau itu beneran dia? Bayu gak akan manggil kayak gitu? Jawab Raffi tegas. Dan dia gak akan jalan kayak itu. Sosok itu kini hanya berjarak beberapa meter. Kabut di sekitarnya berputar pelan. Dan tiba-tiba, wajahnya berubah. Sekilas. Seperti glitch. Mata yang tadinya kosong, melebar tidak wajar. Senyumnya semakin lebar. Lalu kembali normal. Cukup 1 detik. Namun cukup untuk membuat mereka semua mundur serempak. Lari sekarang, teriak Raffi. Mereka berbalik dan berlari tanpa pikir panjang. Kali ini bukan lagi sekadar takut. Ini teror. Langkah mereka kacau. Nafas memburu. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Namun suara itu tetap mengikuti. Vi. Sa. Dim. Satu persatu nama mereka dipanggil. Suara yang sama. Nada yang sama. Tapi kini datang dari berbagai arah. Seolah bukan hanya satu. Berhenti. Teriak Arga sambil menutup telinganya. Gue gak kuat. Raffi langsung menghentikan mereka di sebuah area agak terbuka. Denger gue? Katanya cepat. Jangan pisah. Apapun yang kita denger, abaikan. Dimas terengah. Dia banyak. Gue denger banyak. Gue juga, bisik Niko. Sunyi sejenak. Lalu, semua suara itu hilang. Hutan kembali sunyi. Terlalu sunyi. Hanya suara napas mereka yang tersisa. Dia hilang? Tanya Satria pelan. Raffi tidak menjawab. Ia menatap sekeliling, memastikan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada gerakan. Tidak ada suara. Hanya kabut dan pohon-pohon tinggi yang berdiri diam seperti saksi. Vi. Dimas duduk di tanah. Ini gak masuk akal. Raffi akhirnya bicara, lebih pelan sekarang. Kita harus nerima satu hal. Apa? Tanya Arga. Raffi menatap mereka satu persatu. Kita bukan cuma tersesat. Tidak ada yang menyela. Kita lagi dipermainkan. Kata-kata itu menggantung di udara. Berat, mencekam. Satria menggeleng pelan. Dipermainkan siapa? Tidak ada jawaban. Karena jauh di dalam hati, mereka sudah tahu. Dan itu justru lebih menakutkan. Beberapa jam berlalu. Mereka mencoba bertahan. Tidak bergerak jauh. Hanya berpindah sedikit untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun waktu terasa aneh. Cahaya tidak berubah. Matahari tidak terlihat. Langit tertutup kabut. Ini siang apa sore sih? Gumam Arga. Gak tahu. Jawab Niko singkat. Perut mulai lapar. Mereka membuka logistik seadanya. Namun bahkan saat makan, mereka tidak bisa tenang. Setiap suara kecil membuat mereka menoleh. Setiap gerakan bayangan membuat jantung berdegup kencang. Dimas kembali memeriksa kameranya. Vi, katanya pelan. Lo harus lihat ini. Raffi mendekat. Di layar kamera, terlihat rekaman saat mereka tadi berlari. Awalnya normal. Namun beberapa detik kemudian, ada sesuatu. Di belakang mereka, sosok. Bukan satu. Lebih dari satu. Berjalan mengikuti mereka. Dengan jarak yang sama. Dengan gerakan yang sama. Dan wajah. Semuanya mirip Bayu. Raffi langsung menutup layar itu. Jangan dilihat lagi, katanya tegas. Dimas menelan ludah. Vi. Suara Satria kembali melemah. Kalau itu bukan Bayu. Bayu yang asli di mana? Pertanyaan itu tidak ada yang berani jawab. Langit mulai semakin gelap. Atau mungkin hanya perasaan mereka saja. Namun hawa dingin mulai menusuk lebih dalam. Gue rasa kita harus siap bermalam, kata Raffi.
Di sini. Arga terlihat ragu. Kita gak punya pilihan. Mereka mulai menyiapkan tempat seadanya. Tanpa tenda. Tanpa perlindungan yang layak. Hanya berpegangan pada satu hal. Tetap bersama. Malam turun perlahan. Dan saat gelap benar-benar menyelimuti hutan itu, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini, lebih jelas. Lebih dekat. Dan di antara suara itu, terdengar langkah kaki. Mengelilingi mereka. Perlahan. Tanpa henti. Seolah mereka sedang dikepung. Dan disitulah mereka sadar. Ini baru hari pertama. Dan sesuatu di dalam hutan ini belum benar-benar mulai. Malam pertama di hutan Gunung Semeru terasa seperti tidak berujung. 5 pendaki yang tersisa duduk melingkar di atas tanah dingin, hanya ditemani cahaya senter yang mulai meredup dan api kecil yang mereka nyalakan dengan susah payah. Namun bahkan api itu pun terasa aneh. Nyala apinya tidak stabil. Kadang membesar tanpa sebab. Kadang tiba-tiba mengecil, hampir padam, lalu menyala lagi. Seolah ada sesuatu yang meniupnya. Tidak ada yang benar-benar tidur. Raffi duduk dengan punggung bersandar pada batang pohon, matanya tetap terbuka. Ia mencoba tetap waspada, meskipun tubuhnya sudah lelah. Di sebelahnya, Bayu tidak ada. Dan fakta itu terus menghantui mereka. Satria menunduk, kedua tangannya menggenggam kepala. Kita harusnya cari dia. Kalau yang tadi itu bukan Bayu, berarti Bayu masih di luar sana. Lanjutnya, suaranya pecah. Dan kalau itu bukan Bayu, potong Dimas pelan. Berarti, ada sesuatu yang bisa jadi siapa aja. Sunyi. Kalimat itu terasa lebih menakutkan daripada apapun. Tiba-tiba, krek. Suara ranting patah terdengar dari kegelapan. Semua langsung menoleh. Cahaya senter diarahkan ke sumber suara. Tidak ada apa-apa. Hanya pohon-pohon tinggi, dan kabut yang kini tampak lebih gelap. Jangan matiin senter, kata Raffi. Baterai kita terbatas, jawab Arga. Lebih baik kehabisan baterai daripada... Raffi tidak melanjutkan kalimatnya. Semua mengerti. Beberapa menit berlalu. Lalu, langkah kaki itu kembali terdengar. Pelan. Mengitari mereka. 1 putaran. 2 putaran. 3 putaran. Tidak terlihat, tapi jelas ada. Dia muter. Bisik Niko. Bukan 1, tambah Dimas cepat. Gue denger lebih dari 1. Satria menutup telinganya. Stop, stop. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi total. Hanya suara api kecil yang berderak. Lalu, semua membeku. Suara itu, tepat di belakang Satria. Sangat dekat. Satria perlahan menoleh. Namun sebelum ia sempat melihat, Raffi menariknya kasar. Jangan nengok. Satria tersentak. Kalau itu bukan manusia, lo jangan pernah ngadep langsung, bisik Raffi. Satria mengangguk cepat, wajahnya pucat pasi. Namun suara itu kembali. Kali ini, tepat di telinga Dimas. Dim. Dimas langsung menjatuhkan senter. Anjay. Cahaya berputar liar sebelum akhirnya mengarah ke kegelapan di belakang mereka. Dan untuk sesaat, mereka semua melihatnya. Siluet. Banyak. Berdiri di antara pepohonan. Tidak bergerak. Hanya menatap. Suara Arga bergetar. Itu banyak banget. 1, 2, 3. Lebih dari 5. Semua berdiri diam. Dan perlahan, salah satu dari mereka melangkah maju. Keluar dari bayangan. Wajahnya terlihat. Bayu. Lagi. Namun kali ini, tidak sendiri. Di belakangnya, satu persatu sosok lain ikut maju. Semua berwajah sama. Bayu. Dengan ekspresi yang sama. Dengan senyum yang sama. Tidak wajar. Ini gak masuk akal, bisik Satria. Jangan lihat matanya, kata Bayu. Atau apapun itu, dengan suara pelan. Semua tersentak. Suara itu masuk ke kepala. Bukan terdengar di telinga. Dekat sini, hangat. Sosok-sosok itu mulai bergerak. Mendekat. Perlahan. Langkah mereka tetap tanpa suara. Namun jarak terus memendek. Api, teriak Raffi. Deketin ke mereka. Arga langsung mengambil kayu yang menyala, mengarahkannya ke depan. Dan anehnya, sosok-sosok itu berhenti. Sejenak. Seolah
Takut. Jangan mundur, kata Raffi. Tetap di sini. Namun tiba-tiba, api itu padam. Seketika, tanpa sebab. Gelap. Total. Anjing. Teriak Arga. Senter langsung dinyalakan lagi. Namun saat cahaya kembali, sosok-sosok itu sudah lebih dekat. Sangat dekat. Beberapa meter saja. Dan salah satunya, sudah berdiri di belakang Niko. Niko. Teriak Dimas. Niko menoleh. Dan wajahnya langsung berhadapan dengan sosok itu. Mereka berdua, saling menatap. Beberapa detik. Sunyi. Lalu, Niko tersenyum. Pelan. Sama seperti mereka. Ko? Suara Raffi bergetar. Ko? Niko tidak menjawab. Matanya kosong. Tubuhnya berdiri kaku. Seperti, bukan dirinya lagi. Dia? Bisik Satria. Dia kena? Sosok di belakang Niko perlahan menghilang. Masuk ke tubuhnya. Seperti bayangan yang menyatu. Dan detik itu juga, Niko jatuh. Tubuhnya kejang. Pegang dia, teriak Raffi. Mereka langsung menahan Niko yang meronta hebat. Mulutnya bergerak. Namun suara yang keluar, bukan suaranya. Banyak suara. Bercampur. Peleng. Ikut kami. Jangan keluar. Bayu. Suara Bayu juga ada di sana. Bacain doa. Teriak Arga. Dimas dan Satria panik. Tapi Bayu tidak ada. Raffi mencoba mengingat. Apa yang harus dilakukan? Ko. Dengar gue? Teriaknya. Lo bukan mereka. Tubuh Niko bergetar hebat. Matanya terbuka. Putih semua. Lalu, ia berhenti. Diam. Sunyi. Beberapa detik. Lalu perlahan, ia menarik napas panjang. Matanya kembali normal. Namun wajahnya berubah. Kosong. Sama seperti sosok-sosok tadi. Niko? Bisik Dimas. Niko menoleh pelan. Menatap mereka satu persatu. Lalu berkata, kalian masih di sini? Nada suaranya datar. Tidak ada emosi. Raffi mundur setengah langkah. Ko? Lo denger gue? Niko tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Pelan. Sama seperti yang lain. Dan di saat itu, dari balik kabut, suara gamelan kembali terdengar. Lebih keras. Lebih cepat. Seperti sesuatu sedang dimulai. Dan tanpa mereka sadari, malam itu belum setengah jalan. Dan satu dari mereka, mungkin sudah bukan manusia lagi. Malam di hutan Gunung Semeru semakin dalam. Tidak ada bulan. Tidak ada bintang. Hanya gelap pekat yang menekan dari segala arah. Seolah dunia di luar tempat itu sudah tidak ada lagi. 4 pendaki yang tersisa, Raffi, Dimas, Arga, dan Satria, duduk mengelilingi Niko. Atau, seseorang yang masih mereka panggil Niko. Ia duduk diam. Terlalu diam. Punggungnya tegak. Kepala sedikit menunduk. Nafasnya teratur. Tapi, tidak wajar. Tidak seperti orang yang baru saja kejang hebat. Niko? Dimas mencoba pelan. Tidak ada respon. Satria menelan ludah. Kita harus gimana? Raffi tidak langsung menjawab. Matanya tidak lepas dari Niko. Ia mencoba membaca sesuatu dari ekspresi temannya itu. Namun yang ia lihat, kosong. Tidak ada rasa takut. Tidak ada kebingungan. Tidak ada emosi. Hanya hampa. Tiba-tiba, Niko mengangkat kepala. Pelan. Matanya langsung mengarah ke Raffi. Kamu? Katanya lirih. Raffi menegang. Apa? Niko tersenyum tipis. Kamu yang paling keras kepala. Nada suaranya, bukan Niko. Lebih dalam. Lebih berat. Seolah ada lebih dari satu suara di dalamnya. Arga langsung berdiri. Vi, ini udah nggak bener. Namun Niko melanjutkan. Kalian semua, udah dipanggil. Sunyi. Dipanggil siapa? Tanya Satria dengan suara gemetar. Niko tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap ke arah hutan. Lalu berbisik. Yang punya tempat ini. Angin tiba-tiba berhembus lebih dingin. Api kecil yang tadi sempat dinyalakan kembali, berkedip. Lalu padam. Sekali lagi. Tanpa sebab. Gelap kembali menyelimuti mereka. Anjing. Arga menyalakan senter lagi. Namun saat cahaya menyapu wajah Niko, ia sudah tidak duduk. Ko? Teriak Dimas.
Kosong. Tempat itu kosong. Dia tadi di sini. Satria panik. Dia gak mungkin jauh. Raffi langsung berdiri. Cari. Tapi jangan pisah. Mereka bergerak, menyapu area sekitar dengan senter. Nico, teriak Arga. Tidak ada jawaban. Hanya gema suara sendiri. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar. Bukan jawaban, tapi nyanyian. Pelan. Dari kejauhan. Nada yang tidak jelas. Namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Itu, dia, bisik Dimas. Bukan, jawab Raffi cepat. Itu bukan suara manusia normal. Nyanyian itu semakin jelas. Dan di sela-selanya, terdengar suara gamelan lagi. Kali ini cepat. Tidak seperti sebelumnya. Lebih seperti irama ritual. Satria gemetar. Kita harus keluar dari sini sekarang. Kemana? Balas Raffi tajam. Semua arah sama. Sunyi. Tidak ada yang bisa membantah. Tiba-tiba, senter Dimas berkedip. Sekali. 2 kali. Lalu mati. Dimas menepuk-nepuknya. Jangan mati sekarang. Senter Arga menyusul. Padam. Anjing. Arga mengumpat. Kini hanya 1 senter tersisa. Di tangan Raffi. Cahayanya menyapu hutan yang kini terasa lebih sempit. Lebih dekat. Seolah pohon-pohon itu bergerak mendekat. Dekat sini. Suara itu tiba-tiba terdengar lagi. Dekat. Sangat dekat. Di belakang mereka. Raffi langsung menoleh. Dan di sana, Nico berdiri. Namun tidak sendirian. Di belakangnya, ada sosok-sosok lain. Samar. Berbaris. Seperti bayangan. Dan kali ini, wajah mereka bukan hanya Bayu. Ada yang mirip Arga. Ada yang mirip Satria. Bahkan, ada yang mirip Raffi. Ini, Dimas mundur. Ini gak masuk akal. Nico melangkah maju. Kenapa lari? Katanya pelan. Di sini, lebih tenang. Suara Raffi tegas. Lo masih sadar? Nico tersenyum. Lebih sadar dari kalian. Langkahnya mendekat. 1, 2, 3. Dan setiap langkahnya, sosok di belakangnya ikut maju. Seperti bayangan yang mengikuti tuannya. Kalian capek kan? Lanjut Nico. Gak perlu cari jalan lagi. Satria menutup telinganya. Stop. Di sini gak ada sakit. Kata Nico lagi. Gak ada takut. Suara itu seperti masuk ke kepala. Menggoda. Menenangkan. Berbahaya. Raffi menggertakkan gigi. Jangan dengerin. Namun Arga tiba-tiba melangkah maju. Gak ada sakit. Gumamnya pelan. Gak. Raffi menariknya kasar. Arga tersentak. Seperti baru bangun dari mimpi. Gue tadi. Napasnya cepat. Gue hampir. Dia mainin pikiran kita. Kata Raffi. Fokus. Namun Nico hanya tertawa kecil. Kalian gak bakal kuat lama. Dan tiba-tiba, semua senter mati. Seketika, gelap total. Teriak Dimas. Pegangan, jawab Raffi. Mereka saling meraba, memastikan tidak ada yang terpisah. Namun di dalam gelap itu, langkah kaki terdengar. Dekat, mengelilingi. Dan kali ini, ada sentuhan. Sesuatu menyentuh tangan Satria. Dingin, basah. Anjay. Satria menarik tangannya. Jangan panik. Raffi mencoba tetap tenang, meski suaranya mulai goyah. Lalu, sesuatu berbisik tepat di telinganya. Kenapa kamu nolak? Raffi membeku. Suara itu, bukan Nico. Bukan Bayu. Suara itu, tidak punya bentuk. Seperti banyak suara menjadi satu. Raffi menahan napas. Pergi, bisiknya pelan. Namun suara itu tertawa. Pelan. Dekat. Udah terlambat. Tiba-tiba, cahaya menyala. Sekilas. Seperti kilat. Dan dalam 1 detik itu, mereka melihat semuanya. Puluhan sosok. Mengelilingi mereka. Dengan wajah yang tidak utuh. Dengan mata kosong. Dengan senyum yang sama. Dan di tengah mereka, Nico berdiri, menatap Raffi, lalu berkata, besok, 1 lagi.
Gelap kembali. Dan saat senter menyala lagi, tidak ada apa-apa. Semua hilang. Hutan kembali kosong. Namun kali ini, tidak ada yang bicara. Karena mereka semua tahu, apa yang dikatakan itu bukan ancaman, tapi janji. Dan malam itu, baru hari pertama. Namun satu persatu, mereka mulai hilang. Bukan secara fisik, tapi dari dalam diri mereka sendiri. Malam pertama di hutan Gunung Semeru akhirnya perlahan bergeser, atau setidaknya, mereka berharap begitu. Namun tidak ada tanda-tanda pagi. Tidak ada cahaya. Tidak ada perubahan. Yang ada hanya kelelahan, dan ketakutan yang semakin dalam. Raffi, Dimas, Arga, dan Satria kini berdiri berdekatan, hampir saling menempel. Tidak ada lagi yang berani duduk. Tidak ada yang berani lengah, bahkan sedetik pun. Kita harus jalan, kata Raffi akhirnya. Sekarang, Arga menatap sekeliling gelap. Kalau kita diam, kita mati pelan-pelan di sini. Kalimat itu tidak dilebih-lebihkan. Mereka semua tahu. Satria mengangguk lemah. Gue ikut, asal jangan pisah. Dimas tidak bicara, hanya menggenggam kamera di tangannya lebih erat. Satu-satunya benda yang terasa, nyata, di tengah semua ini. Pegangan satu sama lain. Lanjut Raffi. Apapun yang terjadi, jangan lepas. Mereka mulai berjalan. Pelan. Meraba arah. Senter hanya satu, milik Raffi, dan cahayanya mulai meredup. Setiap langkah terasa seperti menembus sesuatu yang tidak terlihat. Kabut kini tidak hanya di sekitar mereka, tapi seperti hidup, bergerak. Kadang membuka jalan, kadang menutupnya kembali. Dimas berbisik. Lo ngerasa ga? Apa? Jalannya beda. Raffi berhenti. Ia menyorot ke depan. Benar. Tanah yang mereka injak, bukan lagi tanah hutan biasa. Lebih rata. Lebih halus. Seperti jalan setapak. Yang sebelumnya tidak ada. Kita gak lewat sini tadi, kata Arga. Gue yakin. Tambah Satria. Raffi terdiam sejenak. Naluri dalam dirinya berkata, ini salah. Namun di sisi lain, ini satu-satunya arah yang terlihat jelas. Kita ikutin, katanya akhirnya. Tapi hati-hati. Mereka melangkah di jalur itu. Dan semakin jauh mereka berjalan, suara mulai terdengar lagi. Namun kali ini, berbeda. Bukan gamelan. Bukan bisikan. Tapi, suara ramai. Seperti banyak orang berbicara, tertawa, bercampur. Lo denger? Bisik Arga. Iya, jawab Dimas pelan. Satria mulai panik. Jangan-jangan ada kampung. Harapan itu muncul. Kecil, rapuh. Namun cukup untuk membuat mereka mempercepat langkah. Suara itu semakin jelas. Kini bahkan terdengar seperti acara. Seperti ada keramaian. Seperti ada hajatan. Dan tiba-tiba, kabut terbuka. Di depan mereka, ada cahaya. Banyak cahaya. Lampu-lampu kecil tergantung di antara pepohonan. Dan di tengahnya, sebuah tempat terbuka. Seperti lapangan kecil. Dengan puluhan orang di dalamnya. Berpakaian tradisional. Duduk melingkar. Beberapa berdiri. Beberapa menari. Dan di tengah, ada gamelan. Dimainkan. Nyata. Bukan suara samar lagi. Ini, Arga melangkah maju. Beneran ada orang. Jangan. Raffi menahan. Namun Satria sudah lebih dulu maju. Pak, teriaknya. Tolong, kami Tidak ada respon. Tidak satu pun dari mereka menoleh. Seolah tidak mendengar. Pak, Satria mendekat lagi. Masih tidak ada respon. Salah satu dari orang itu lewat di depan mereka. Sangat dekat. Namun, tidak melihat mereka. Seperti mereka tidak ada. Dimas menelan ludah. Ini gak beres. Raffi mengamati. Wajah-wajah itu kosong. Sama seperti Niko. Gerakan mereka berulang. Seperti Lob. Orang yang menari itu mengulang gerakan yang sama. Terus. Tanpa henti. Ini bukan manusia. Bisik Raffi. Namun sudah terlambat. Satria kini berdiri di tengah mereka. Pak, tol.
Tiba-tiba, semua berhenti. Seketika, gamelan berhenti, gerakan berhenti, suara berhenti, sunyi. Semua kepala perlahan menoleh ke arah Satria. Serempak. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat wajah-wajah itu dengan jelas. Mata kosong, kulit pucat, senyum yang terlalu lebar. Lari, teriak Raffi. Namun sebelum Satria sempat bergerak, salah satu dari mereka menangkap tangannya. Kuat, tidak manusiawi. Sat. Arga mencoba menarik, tapi sia-sia. Satu persatu, orang-orang itu berdiri, mengelilingi Satria. Perlahan. Vi. Satria berteriak panik. Vi, tolong. Raffi maju satu langkah, namun berhenti. Karena di belakang Satria, ia melihat seseorang, Niko, berdiri di antara mereka. Dengan senyum yang sama. Udah waktunya, kata Niko pelan. Sa. Dimas berteriak. Namun tangan-tangan itu mulai menarik Satria masuk ke tengah kerumunan. Satria meronta, menjerit. Namun suaranya mulai tenggelam, seperti ditelan. Jangan. Arga mencoba menerobos, tapi Raffi menahannya. Kalau lo masuk, lo gak bakal keluar. Lepasin gue. Arga marah. Namun Raffi tidak melepaskan. Ia hanya bisa melihat Satria perlahan hilang, tertutup oleh tubuh-tubuh itu. Dan dalam hitungan detik, tidak ada lagi. Semua kembali seperti semula. Gamelan kembali berbunyi. Orang-orang kembali bergerak. Seolah tidak terjadi apa-apa. Namun kini, jumlah mereka bertambah satu. Seseorang berdiri di barisan belakang. Diam. Dengan wajah kosong. Satria. Arga jatuh berlutut. Sat. Suaranya hancur. Dimas gemetar hebat. Vi, kita tinggal bertiga? Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah kerumunan itu. Matanya penuh amarah dan ketakutan. Karena kini ia mengerti. Ini bukan sekadar hutan. Ini tempat mereka. Dan mereka sedang dikumpulkan. Satu persatu. Dan tanpa mereka sadari, hari pertama telah mengambil 2 orang. Dan sesuatu di dalam Gunung Semeru itu baru saja mulai benar-benar bermain. Hari keberapa? Tidak ada yang tahu lagi. Waktu seperti hancur di dalam hutan Gunung Semeru. Tidak ada pagi. Tidak ada siang. Tidak ada malam yang benar-benar berbeda. Semuanya hanya gelap, dingin, dan menekan. Kini hanya tersisa 3 orang. Raffi, Dimas, Arga, dan bahkan, mereka pun tidak yakin apakah masih benar-benar utuh. Langkah mereka tertatih. Tubuh kurus. Mata cekung. Bibir pecah. Logistik sudah habis sejak entah kapan. Air tinggal sisa-sisa. Namun bukan itu yang paling menggerogoti mereka. Yang paling menghancurkan adalah suara, bisikan, bayangan, dan wajah-wajah yang terus mengikuti. Vi, suara Dimas serak. Gue gak kuat. Raffi tidak langsung menjawab. Ia berhenti, menatap lurus ke depan. Di hadapan mereka, kabut terbuka, perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tersesat, mereka melihat sesuatu yang jelas. Sebuah lapangan luas. Tanahnya hitam, seperti terbakar. Di tengahnya, ada sebuah pohon besar. Sangat besar. Akar-akarnya mencuat keluar seperti ular raksasa. Dan di sekelilingnya, berdiri, mereka, Bayu, Niko, Satria, dan puluhan sosok lain yang tidak mereka kenal. Semua diam, menghadap ke arah pohon itu. Ini, Arga mundur setengah langkah. Ini tempatnya. Raffi menelan ludah. Ia bisa merasakannya. Aura yang berbeda. Lebih berat. Lebih hidup. Jangan masuk, bisik Dimas. Namun suara lain muncul. Di dalam kepala mereka. Bersamaan. Masuk. Sudah dekat. Pulang. Arga memegangi kepalanya. Gue gak tahan. Langkahnya mulai maju. Pelan. Seperti ditarik. Gak. Raffi menariknya. Fokus. Namun Dimas sudah melangkah lebih dulu. Dim, teriak Raffi. Dimas berjalan lurus ke arah lapangan. Matanya kosong. Gue capek. Vi, katanya pelan. Gue mau pulang.
Itu bukan pulang. Raffi berteriak. Namun Dimas tidak berhenti. Ia terus berjalan. Masuk ke antara barisan sosok-sosok itu. Dan anehnya, mereka membuka jalan. Memberi ruang. Seperti menyambut. Ges. Arga berteriak putus asa. Namun Dimas hanya tersenyum. Senyum yang sama. Yang pernah mereka lihat. Dan saat ia sampai di tengah. Di depan pohon itu, ia berhenti. Diam. Lalu perlahan, berbalik. Menatap Raffi dan Arga. Matanya kosong. Dan ia berkata, "Ayo." Suara itu bukan lagi miliknya. Arga jatuh terduduk. "Vi, tinggal kita berdua." Namun Raffi tidak bergerak. Matanya terpaku pada pohon itu. Karena sekarang, ia melihat sesuatu. Di batang pohon itu, ada wajah. Banyak wajah. Seperti menyatu dengan kayu. Menjerit tanpa suara. Dan di antara wajah-wajah itu, ada yang masih hidup. Bergerak. Memohon. "Vi." Suara Arga lemah. "Kita pergi aja." Namun Raffi menggeleng pelan. "Gak bisa." "Kenapa?" Raffi menatapnya. "Kalau kita lari, kita bakal muter lagi." Arga terdiam. Karena itu benar. Mereka sudah mencoba. Berkali-kali. Dan selalu kembali. Ke tempat yang sama. Raffi menarik napas dalam. "Ini pusatnya." "Apa?" "Ini yang punya tempat ini." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Kabut berputar. Dan suara itu kembali. Lebih keras. Lebih jelas. "Serahkan." "Lengkapi." 6. Arga membeku. 6. Ulangnya pelan. "Kita berenam." Raffi mengangguk. "Mereka gak akan berhenti sampai lengkap." Sunyi. Kalimat itu seperti palu yang menghantam. Arga perlahan mundur. Menatap Raffi dengan ketakutan. "Vi, jangan bilang." Raffi menatapnya balik. Matanya tajam. Namun, ada sesuatu di dalamnya. Kelelahan. Putus asa. Dan keputusan. "Kalau satu lagi masuk," kata Raffi pelan, "yang terakhir bisa keluar." Arga menggeleng cepat. Enggak, jangan gitu." "Itu satu-satunya cara." "Enggak." Arga berdiri. "Kita cari cara lain." "Udah gak ada waktu." Suara Raffi meninggi. Karena saat itu, sosok-sosok di lapangan mulai bergerak. Perlahan. Menghadap ke arah mereka. Bersamaan. Bayu. Niko. Satria. Dimas. Semua menatap. Dan berjalan. Menuju mereka. "Vi." Suara Arga gemetar hebat. "Mereka datang." Langkah mereka pelan. Namun pasti. Dan di belakang mereka, pohon itu seperti bernafas. Akar-akarnya bergerak. Mencari. Menunggu. Raffi menggenggam bahu Arga. "Kuat. Dengar gue," katanya pelan. "Vi. Jan. Lo harus keluar." Air mata Arga jatuh. "Gue gak mau keluar sendiri." Raffi tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Daripada gak ada yang keluar sama sekali. Sosok-sosok itu semakin dekat. Beberapa meter lagi. Wajah-wajah kosong itu kini jelas di depan mereka. "Vi." Arga mencoba menahan. Namun Raffi mendorongnya. Keras. Arga terjatuh ke belakang. Masuk ke area luar lapangan. "Lari!" teriak Raffi. "Vi." Namun Raffi sudah berbalik. Menghadap mereka. Menghadap pohon itu. Menghadap semuanya. Ia melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Menuju pusat. Menuju akhir. Sosok-sosok itu berhenti. Memberi jalan. Seperti yang mereka lakukan pada Dimas. Raffi berjalan di antara mereka. Tanpa menoleh. Tanpa ragu. Dan saat ia sampai di depan pohon, akar-akar itu bergerak. Melilit. Perlahan. Menariknya. Raffi menutup mata. Dan dalam detik terakhir, ia mendengar suara. Bukan dari mereka. Bukan dari pohon. Tapi dari dirinya sendiri. "Semoga ada yang selamat." Akar itu menariknya masuk. Tubuhnya perlahan menyatu dengan batang. Dan saat itu, jeritan terdengar. Bukan dari Raffi. Tapi dari dalam pohon. Seperti ada sesuatu yang terganggu.
Seperti ada yang berubah. Cahaya tiba-tiba muncul. Terang. Menyilaukan. Dan di luar lapangan, Arga terbangun. Sendirian. Di tengah hutan. Dengan cahaya matahari. Untuk pertama kalinya. Namun di belakangnya. Tidak ada siapa-siapa. Dan jauh di dalam Gunung Semeru. Sesuatu telah selesai. Atau baru saja dimulai. Cahaya matahari menembus sela-sela pepohonan di lereng Gunung Semeru. Hangat. Nyata. Dan untuk pertama kalinya setelah entah berapa lama, Arga merasakannya menyentuh kulitnya. Ia terbangun dengan tubuh terbaring di tanah. Sendirian. Napasnya tersengal. Matanya menyipit karena silau. Tangan gemetar saat ia menyentuh tanah di sekitarnya. Tanah biasa. Kering. Tidak dingin menusuk seperti sebelumnya. Vi? Suaranya parau. Tidak ada jawaban. Dim. Sak. Ko. Yu. Hanya suara angin. Hanya hutan. Dan untuk pertama kalinya, hutan itu terasa seperti hutan biasa. Arga duduk perlahan. Kepalanya berat. Seperti baru bangun dari mimpi yang terlalu panjang. Namun saat ia mencoba mengingat, semua itu terasa terlalu jelas untuk disebut mimpi. Bayu yang hilang. Sosok-sosok yang meniru. Niko yang berubah. Kerumunan yang menelan Satria. Lapangan, pohon itu. Dan Raffi. Arga menunduk. Tangannya mengepal. Lo janji gue keluar? Bisiknya pelan. Di pergelangan tangannya masih ada bekas genggaman Raffi. Memerah. Nyata. Artinya, semua itu benar terjadi. Ia berdiri dengan susah payah. Tubuhnya lemah, tapi instingnya mengatakan satu hal. Bergerak. Keluar dari tempat itu. Langkah demi langkah, Arga berjalan menuruni lereng. Tidak ada lagi kabut aneh. Tidak ada suara gamelan. Tidak ada bisikan. Hanya suara burung. Dan angin yang berhembus pelan. Namun setiap beberapa langkah, ia merasa seperti diawasi. Ia tidak berani menoleh. Tidak sekalipun. Beberapa jam kemudian, atau mungkin lebih, Arga akhirnya menemukan sesuatu yang membuat lututnya lemas. Jejak. Jejak sepatu. Dan tidak jauh dari sana, tanda pita merah di batang pohon. Jalur pendakian. Gue, napasnya tercekat. Gue nemu jalur. Air mata jatuh begitu saja. Ia tertawa kecil. Campuran lega dan kehilangan. Dengan sisa tenaga, Arga mengikuti jalur itu. Semakin lama, tanda-tanda manusia semakin jelas. Bekas api unggun. Sampah plastik. Bahkan suara samar dari kejauhan. Dan akhirnya, ia keluar. Di sebuah pos kecil. Beberapa pendaki lain yang sedang beristirahat langsung menoleh. Mas? Salah satu dari mereka kaget. Mas dari mana? Arga hampir jatuh. Tubuhnya ditopang. Kawan saya, katanya terbata. 5 orang, masih di atas. Wajah-wajah itu berubah serius. Beberapa jam kemudian, tim pencari naik. Namun saat mereka kembali, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda. Seolah 5 orang itu tidak pernah ada. Hari berganti. Minggu berganti. Arga selamat. Secara fisik. Namun tidak sepenuhnya. Ia sering terbangun di malam hari. Berkeringat. Mendengar suara gamelan samar di telinganya. Kadang, ia merasa ada yang memanggil namanya. Pelan. Seperti dari jauh. Gak nyata. Ia selalu mencoba meyakinkan diri. Namun suatu hari, ia membuka tasnya. Tas yang ia bawa turun dari Gunung Semeru. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang tidak pernah ia ingat memasukkannya. Sebuah kain kecil. Lusuh. Berwarna gelap. Dengan motif seperti yang ia lihat di orang-orang di hutan itu. Tangan Arga gemetar. Ia membalik kain itu. Dan di bagian dalamnya, ada tulisan. Tulisan tangan. Tidak rapi. Seperti digores dengan tergesa. Arga membacanya pelan. Belum selesai. Napasnya berhenti. 6. Akan kembali. Kain itu jatuh dari tangannya. Dan saat itu, dari sudut ruangan, ia mendengar sesuatu. Pelan. Sangat pelan. Namun jelas. Suara gamelan. Arga membeku. Tidak berani menoleh. Air matanya jatuh perlahan. Karena kini ia mengerti. Ia memang keluar. Tubuhnya. Namun sesuatu dari tempat itu masih ikut bersamanya.
Dan jauh di dalam hutan Gunung Semeru, pohon itu masih berdiri, akar-akar itu masih bergerak, dan wajah-wajah itu masih menunggu. Satu orang lagi kembali.